Pokokku lain di kampung nih. Orang macam bismillah basing laku, pokoknya lain. Aku macam inilah model kuku baru dapat nih di TV. Dapat di TV kita tahu tiap-tiap huruf dihitung 10 kebaikan. Tiap huruf, satu huruf bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Al-Fatihah bukan? Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah bukan? Ngapa sebagian imam tidak baca bismillah kalau dia Al-Fatihah? Ngapa? Tanya kayak orang lah. Kalau ingin dapat jaminan di kuburan selamat, maka jangan tinggalkan surat Tabarok. Setiap hari baca, terutama ba'dal isya. Kalau tidak sempat ba'dal isya, antara maghrib dan isya, baca surat Tabarok. Karena itu jaminan dari Rasulullah, siapa saja yang membaca surat Tabarok, dia akan diamankan dari azab kubur. Jadi kalau mau kuburannya tentram, aman, tenang, dijauhkan dari azab, maka jangan lupa baca Tabarok. Pendek, cuman 1 lembar seperempat. Pendek sekali. Surat Tabarok itu cuman 1 lembar seperempat. Kalau yang sudah hafal, membacanya tidak sampai 5 menit. Yang sudah hafal, membacanya tidak sampai 5 menit. Yang belum hafal, ya, dia bisa baca dengan melihat. Setiap hari dia kontinu, dia dawam membacanya, dapat berapa bulan hafal dengan sendirinya. Dan dia mendapatkan fadilah membaca Al-Quran, di mana kita tahu tiap-tiap huruf dihitung 10 kebaikan. Tiap huruf, satu huruf Bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Quran bukan? Al-Fatihah bukan? Bismillahirrahmanirrahim itu Al-Fatihah bukan? Ngapa sebagian imam tidak baca bismillah kalau dia Al-Fatihah? Ngapa? Tanya kayak orang lah. Kalau kita yang ditanyakan bismillah itu Fatihah atau bukan, maka sesuai dengan jawaban Imam Syafi'i, bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau kita yang tidak ngerti, apa dalil, tidak usah pening-pening. Ana ajarkan. Nak diajar nih. Jadi kalau ditanya sama orang, kan ada orang-orang banyak yang Al-Fatihah tidak dibaca dengan bismillah itu banyak. Entah dia tahu apa atau dia ngade-ngade. Karena banyak yang penting beda kayak orang. Yang penting beda sama orang. Orang kampung semua baca bismillah, kuda baca bismillah. Karena kalau baca bismillah juga berarti tidak keren, sama macam orang kampung. Kalau kuda baca bismillah, pasti dikira nih kuni dari Mekah. Atau ku dapat ilmu ini dari Madinah. Padahal dia tidak ngerti ilmunya apa. Maka orang yang tidak mengerti seharusnya dia jangan berbeda dengan kaumnya. Kalau di Indonesia kita tahu mayoritas orang Indonesia madhabnya Syafi'i. Dan Imam Syafi'i mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Maka jangan nak ngade-ngade baca Fatihah langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa payah? Apa payah baca Bismillahirrahmanirrahim? Jadi kalau mau jawab, ditanya sama orang, apa dalil leka Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Al-Fatihah? Kau punya Quran enggak di rumah? Tanya sama dia, kau punya Quran enggak di rumah? Coba kau buka Al-Quran kau tuh, ada enggak tulis bismillah? Kalau ada kau kesini aja. Itulah dalilnya. Kalau memang di dalam Quran kau enggak ada lagi Bismillahirrahmanirrahim, nah sudah. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, enggak usah baca bismillah lagi. Coba kau cek dulu di rumah kau. Barangkali Quran kau ini agak beda. Nah coba lihat. Qurannya ada bismillah enggak? Kalau ada berarti apa? Semua yang ditulis di dalam Al-Quran itu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Betul enggak? Kalau ada penambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran, berarti Al-Quran ini tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Karena Quran itu diriwayatkan dengan mutawatir. Apa arti mutawatir? Tidak bisa diingkari. Diriwayatkan oleh kelompok yang besar, dari kelompok yang besar, dari kelompok yang besar, sampai kepada hadrat Rasulullah SAW.
Tidak bisa ditanyakan soheh apa enggak soheh, tidak perlu. Tidak perlu ditanya soheh tidak soheh, karena ini pembahasan mutawatir. Al-Quran itu mutawatir. Jadi apa yang ditulis di dalam Al-Quran itu mutawatir, disepakati oleh semua ulama. Nah sekarang ditulis tidak di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis tidak? Kalau tidak ditulis, Quran kau beda, nah berarti Quran kau salah cetak. Selesai, tidak usah pakai banyak-banyak dalil. Lihat tulisan Bismillahirrahmanirrahim masih ada nggak di Quran? Disertakan sebelum Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini jawaban yang saya kira sepakat semua ulama, di mana tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu tertera di dalam Al-Quran, dan kalau dia ditambah diterakan di dalam Al-Quran berarti dia bagian daripada Al-Quran dan dia juga bagian daripada Al-Fatihah, karena tidak mungkin ada penambahan dan pengurangan di dalam Al-Quran yang kita terima sekarang. Jadi itu pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang kadang dia memilih sholat tanpa baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal lagi, selain kadang orang ini apa istilah itu nak beda sendiri. Kedua, kadang tidak punya ilmu tentang imam. Nah ini susahnya kalau ada orang jadi imam tapi tidak punya ilmu tentang imam. Yang namanya imam itu harus yura'il ma'mumin. Dilihat bagaimana Rasulullah mengajarkan. Kata Nabi, kalau kau jadi imam jangan terlalu panjang, karena di belakangmu itu ada orang tua. Kalau ruku sengaja dibaca 11 kali tasbih. 3 kali aja ada orang yang sakit punggung, 3 kali nih imam ruku kepanjangan nih, 3 kali dia baca subhanallah wa bihamdi ini. Orang yang sakit pinggang itu sudah ngeluh. Macam mana kalau dibaca 11 kali? Nah, makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, perhatikan, ada orang-orang di belakangmu. Jangan terlalu lama. Makanya orang yang sholat jadi imam itu dia harus melihat. Bahkan Rasulullah kalau pada saat menjadi imam, mendengar ada suara tangisan anak kecil, maka Nabi akan meringankan sholatnya. Nabi akan mempercepat sholatnya karena mendengar tangisan tersebut. Kesian sama ibunya. Malu nanti selesai sholat anaknya nangis-nangis. Kedua, kesian sama anaknya nangis-nangis, mungkin ada hajat. Bahkan tangisan anak kecil menjadi pertimbangan Rasulullah untuk mempercepat sholat. Karena kalau orang imam tidak tahu dengan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh imam, yang penting pokok aku lain di kampung nih. Orang macam bismillah basing lah, aku pokok lain. Aku macam inilah model, aku baru dapat nih di TV. Dapat di TV pula. Tidak belajar. Nah, inilah kadang banyak yang ngade-ngade model macam inilah yang membuat perpecahan akhirnya. Akhirnya kan kesian yang makmum Syafi'i. Karena kalau kita mau lihat qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah salat makmum. Tidak sah. Gara-gara bismillah tidak dibaca. Maka tadi kalau kita melihat bagaimana para ulama Maliki datang berkunjung ke Hanafi, Hanafi berkunjung ke Syafi'i. Kita lihat, Imam Syafi'i tahu bahwa murid-murid Imam Abu Hanifah itu tidak ada kunut. Bagi Imam Syafi'i, beliau termasuk orang yang menganggap kunut itu sunnah pada saat i'tidal sholat subuh. Dia datang berkunjung ke Irak, belajar ke murid Imam Abi Hanifah. Dia tahu di sana orang tidak menganggap kunut sunnah. Apa yang dia lakukan? Dia tetap ada. Aku tetap berkunut. Aku punya ilmu. Aku bisa mengambil hukum. Apakah ini yang dilakukan Imam Syafi'i? Ternyata tidak. Di saat Imam Syafi'i sholat di Irak, dia melihat makmum-makmum ini pengikut Imam Abu Hanifah. Ternyata Imam Syafi'i tidak memakai kunut pada saat i'tidal. Ini Imam Syafi'i tidak pakai kunut, padahal beliau berhak untuk pakai kunut karena beliau seorang mujtahid. Tapi karena ada ilmu, dia tahu imam harus melihat kondisi makmum. Kalau makmum tidak yakin dengan sunnah kunut, tidak usah pakai kunut.
Sekarang di Indonesia kebalikannya. Makmum meyakini kunut sunnah. Meyakini bismillah bukan sunnah. Wajib dibaca. Kapan tidak dibaca, batal sholat. Seharusnya bagaimana imam? Oh, pernah baca bismillahirrahmanirrahim, tambahlah, jangan pelit-pelit. Bismillah. Jangan gara-gara bismillah makmum jadi batal semuanya. Nah, kalau kita di Arab Saudi, tuh di Mekah, di Madinah, tuh udah dibaca bismillah. Waduh, pergi haji waktu tuh. Macam tuh udah baca bismillah, langsung tepuk orang alhamdulillah. Di Arab Saudi, pengikutnya Hambali. Makmumnya banyak Hambali. Dan di Arab Saudi beda cerita. Makanya tadi, pada saat kita di satu tempat, imam itu harus belajar, harus tahu, harus lihat kondisi makmum. Kalau makmumnya Syafi'i, maka jangan kita membuat hal-hal yang diyakini oleh makmum Syafi'i itu tidak sah. Makanya pernah terjadi di kota Mekah, pada saat ada seseorang mengimami, sedangkan di belakang ini ada madhab Hanafi, ada Maliki, ada Hambali, ada Syafi'i. Yang imam kebetulan Syafi'i. Kena marah. Kenapa? Pada saat takbir, biasa kalau orang Syafi'i ini dia nak ngadirkan niat dulu dalam takbir. Jadi kadang-kadang niat belum hadir-hadir, dia ngelayang kepala, dia Allah, sholat apa nih? Sholat apa nih? Allah, zuhur, Allahu Akbar. Baru dia ketemu niat tadi, dia baru Allahu Akbar. Akhirnya di sana dia panjang benar Allahu Akbar. Si makmum dia belum akbar, sudah Allahu Akbar. Kalau dalam madhab tertentu mendahului imam itu jelas tidak sah. Jadi kita mendahului imam, imam belum Allahu Akbar, kita lah Allahu Akbar, itulah lebih parah. Dia nak jadi imam. Kalau dia membarengi imam dulu Allah, imam belum selesai, dia Allah. Mulainya dulu imam, selesai dulu dia. Allah, dialah Allahu Akbar, dialah selesai. Lambat imam nih. Ini juga tidak sah. Atau membarengi Allah, imam Allah, dia Allah juga. Jangan sampai ketinggalan nih kata dia. Bareng dengan imam pada saat takbir juga nggak sah. Pokoknya selagi imam belum mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh kita takbir. Ini mazhab kita Syafi'i. Kalau kita membarengi ro-nya pun, jadi pas imam ro kita alif Allahu Akbar, itu masih dianggap tidak sah. Jadi selesaikan dulu sabar-sabar. Biar imam itu tumakninah. Allahu Akbar. Selesai imamnya sudah diam, baru kita Allahu Akbar. Membarengi ro-nya saja tidak boleh. Jadi ini ketentuan yang ada di dalam madhab Syafi'i. Ini harus diperhatikan. Si imam kalau tahu makmumnya ini adalah orang yang bermadhab macam-macam, dia tidak boleh memanjangkan terlalu. Jadi dia harus sebelum sholat itu menghadirkan dulu. Dosa nanti pas sholat dia baru ngenang nih sholat apa, nih sholat apa. Sebelum sholat tuh dikenang dulu, ini sholat apa? Sholat zuhur. Nah, jadi pas takbir, Allah di dalam hati usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala, imaman. Di dalam hatinya pada saat dia mengucapkan Allahu Akbar, dalam hatinya menyebutkan usolli fardhu zuhri imaman lillahi ta'ala. Jadi tidak panjang takbirnya. Nah, ini dimarah di sana karena membuat makmum-makmum yang lain, yang madhabnya lain, itu akhirnya apa? Mendahului takbirnya imam yang kepanjangan. Karena mereka sudah terbiasa takbirnya pendek, Allahu Akbar. Mazhab Hanafi, sholatnya tidak seperti kita pakai usolli fardhu zuhri dalam hati itu. Jadi mereka niatnya tidak seperti kita kepanjangan. Nah makanya si imam harus tahu kondisi makmum. Nah ini kan kita cerita di luar negeri. Kalau di Indonesia, kita tahu orang ini makmumnya semua Syafi'i. Kunut dianggap sunnah. Bismillah dianggap wajib. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kau tidak mau kunut, paling tidak beri waktu sedikit makmum lain untuk kunut. Atau mungkin tidak hafal doa kunut. Nah sudah, diam aja lah.
biar makmum yang hafal yang membaca doa kunut. Beri waktu doa kunut. Ini sunnah bagi makmum. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Makanya imam itu bukan cuma sekedar yang penting lancar baca atau lebih lihai baca dari yang lain. Kata ulama, imam itu disyaratkan harus pandai ilmu fikih. Dia mengerti apa tugas imam. Bukan hanya cuma sekedar yang penting bacaan dia tegas atau kalau megang mic suara lantang. Bukan itu yang dimaksud untuk si imam. Jadi imam ini selain bacaannya bagus, ilmu fikihnya tentang sholat berjamaah juga bagus. Bukan cuma sekedar ilmu fikihnya tentang sholat. Karena pada saat dia jadi imam berarti yang dituntut lebih ilmu fikihnya tentang sholat berjamaah. Karena banyak imam yang makmumnya tidak ngerti, imam tidak ngerti. Pada saat subhanallah, makmum tidak tahu ini salah apa tidak. Tapi sudahlah, cuba-cuba subhanallah. Barangkali imam ini nurut. Subhanallah kata makmum. Nurut si imam tadi. Nurut subhanallah makmum. Padahal seharusnya tidak nurut. Ada hal-hal yang perlu kita jelaskan di dalam sholat berjamaah. Banyak sekali hal-hal yang menjadi kesalahan di dalam sholat berjamaah. Nah, ini perlu kajian. Makanya pada saat imam menjadi imam di tempat yang di situ madhab Syafi'i, maka seharusnya dia mempelajari bagaimana imam yang sah menurut makmum Asy-Syafi'i. Dan itu termasuk hal yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat Nabi menjadi imam. Nabi memperhatikan makmumnya. Tidak terlalu cepat supaya yang tua-tua ini pacak ngikut, tidak juga terlalu lama supaya yang sakit, yang sedang punya hajat juga bisa menyelesaikan hajat mereka dengan sholat yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Jadi ada ilmunya semuanya mengenai imam tersebut. Jadi ini yang perlu kita bahas sedikit, kita singgung karena tadi membahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Al-Quran dan dia juga Al-Fatihah. Dan satu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim karena dia adalah Al-Quran, itu satu hurufnya dapat 10 pahala. Jadi Bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? Berapa? 190. Itu kata baginda Rasulullah masih bisa dilipat gandakan. Jadi nanti akan ada kelipatan-kelipatan di dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi ini baru Allah memberikan modal sama kita. Satu huruf itu dikasih modal 10. Tapi nanti kalau dia membacanya dalam keadaan wudhu lain lagi. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan sholat lain lagi. Kalau dibaca dengan khusyuk lain lagi. Kalau dibaca dengan tadabbur lain lagi. Jadi ini masih banyak plus-plusnya. Dan itu baru modalnya saja. Satu huruf 10. Bayangkan, Bismillahirrahmanirrahim sudah 190 kita dapat. Bagaimana dengan Al-Baqarah? Bagaimana dengan Al-Baqarah? Ayatnya saja sudah 200 lebih. Bagaimana huruf-hurufnya yang ada di Al-Baqarah? Jadi di sini pada saat seseorang mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran, maka pada saat kita membaca tabarok, kita mendapatkan pahala dari Al-Quran tersebut, dan kita mendapatkan fadilah, yaitu diamankan dari adab kubur. Jadi jangan ditinggalkan surat tabarok setiap malam ba'dal isya sebelum tidur, usahakan baca. Cuma 3 menit kalau orang yang hafal, 10 menit kalau yang tidak hafal, setengah jam kalau yang baca model AE. Nah, insya Allah kalau dia baca terus akan semakin cepat.